Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Rosipa, mahasiswa Fakultas Hukum semester 2 kelas non-reg. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan kedua tentang hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Rendy Ariandi SHMH. Sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan yang telah disusun dalam satu kitab undang-undang White Book yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut suatu sistem yang tertentu, sumber hukum pidana terbagi dalam dua bagian, yaitu 1. KUHP seduran dari WPSNI Wetboek van Strafrecht Nederland Indie. KUHP ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918 sebelum diberlakukan WPSNI. Ini masyarakat di Indonesia masih memberlakukan hukum adat yang diberlakukan di masing-masing wilayahnya. 2. Peraturan-peraturan lain di luar KUHP. Yang dimaksud dengan peraturan-peraturan lain di luar KUHP yaitu diberlakukannya undang-undang pidana khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 3. Memoris penjelasan KUHP MPT, yaitu warisan kolonial Belanda, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berisi kode penal, yaitu isi perintah raja yang dulu dipimpin oleh Raja Napoleon Bonaparte. Hingga saat ini kita masih dijajah Belanda karena masih memakai hukum atau undang-undang bantuan Belanda. 4. Hukum pidana adat. Hukum pidana tidak tertulis pada masa kolonial Belanda. Dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 ISJO Algemene Bepalingen van Wetgeving ADB, dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3 Sub B. Pengertian hukum pidana. Strafrecht. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana termasuk juga hukum pidana material, hukum pidana objektif, atau hukum pidana substansif. Ius pomale criminal ACT, substansive criminal ACT. A. Keharusan peraturan yang memaksa atau larangan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. B. Berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasar asas legalitas kriminal ACT. C. Mengatur tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, diatur berdasarkan asas kesalahan atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kriminal ACT, criminal liability, criminal responsibility. D. Contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Pengertian hukum pidana formil. Hukum pidana yang bersifat subjektif atau hukum pidana adjektif. Ius
Poenadi kriminal prosedur yaitu a. keseluruhan prosedur yang memuat hak cara negara untuk memberikan pemindaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan terlarang tindak pidana. B. merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau kriminal prosedur. C. contohnya KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi dalam 2 bagian, yaitu 1. Bagian yang bersifat umum. 2. Bagian bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 103. 2. Bagian yang bersifat khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya, diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai dengan pasal 188 yang berisi tentang kejahatan, buku 3 pasal 489 sampai dengan pasal 569 mengatur tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana dibagi menurut beberapa bagian. 1. Menurut waktu locus temporis. A. Didasarkan pada asas legalitas principle of legality, nullum delitium nulla poena sine previa lege penali. B. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi 2 konsekuensi, yaitu 1. Tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang, yaitu a. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. B. Larangan adanya penafsiran secara analogi. 2. Peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, yaitu a. Tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. B. Menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. C. Sanksi pidana merupakan paksaan atau duung. 2. Menurut tempat locus delicti, daratan negara, perairan, laut atau laut teritorial yang diterapkan oleh HI udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, di atas berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial pasal 2 KUHP, asas personal atau nasional aktif pasal 5 KUHP, asas perlindungan atau nasional pasif pasal 4 dan pasal 7 KUHP, asas universitas, ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional atau lebih bersifat kerjasama antar negara dan negara dalam bidang hukum. Sekian resume pertemuan kedua hukum pidana yang dapat saya sampaikan. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian ini. Sekali lagi, terima kasih banyak.